Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Furqan, Masjid Al-Falah dan juga Masjid Darussalam PT LNG Badak Bontang yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka meskipun tidak secara langsung. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengurangi keberkahan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam membekali diri kita dengan sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, keadaan kembali normal sehingga aktivitas bisa berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian bagi jamaah yang mungkin hari ini sedang mendapatkan ujian sakit, semoga senantiasa mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penjelasan ringkas tentang hewan kurban dalam pembahasan tentang haji, ya. Berikut dalil-dalil yang berhubungan dengan hewan kurban dan nazar. Ini diambil dari intisari ataupun ringkasan kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, kaitannya dengan hewan kurban. Kurban ini adalah ibadah yang setiap tahunnya berulang terus, ya. Tentu kita juga tidak asing dengan ibadah kurban ini. Adapun tentang hewan kurban yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu adalah hanya terbatas pada jenis-jenis tertentu saja, yaitu berupa hewan ternak, yaitu onta, sapi dan juga kambing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami jadikan mansaka, yaitu tata cara ibadah mereka di dalam penyembelihan, agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, yaitu hewan ternak. Jadi hewan ternak di sini berdasarkan ayat ini hanya tiga jenis saja, yaitu onta dan juga sapi serta kambing. Meliputi seluruh jenis-jenisnya, karena onta nanti banyak jenisnya, sapi pun juga banyak jenisnya, begitu juga kambing. Adapun selain itu, maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kerbau ini dimasukkan oleh para ulama karena memang dia sejenis dengan sapi, sehingga bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian syarat berikutnya bahwa hewan kurban ini juga harus memenuhi syaratnya, yaitu harus memenuhi usia minimal. Jadi kalau onta harus sudah masuk usia ke-6. Ya, jadi sudah sempurna 5 tahun masuk ke usia ke-6, tahun ke-6. Adapun sapi, dia sudah sempurna usia 2 tahun masuk ke dalam usia ketiga, tahun ketiga. Sedangkan kambing maka harus
sudah sempurna berusia 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Adapun domba, maka para ulama kemudian mereka mengambil kesimpulan sebagaimana yang kemudian Rasulullah membolehkan ada seorang sahabat berkurban dengan hewan domba ya, ketika usianya adalah 1/2 tahun, 6 bulan ya, atau lebih. Adapun kalau kita berkurban dengan 6 bulan ataupun 7 bulan dari hewan domba itu dibolehkan, sah ya. Maka oleh sebab itu bagi kita yang ingin berkurban hendaklah memperhatikan betul tentang syarat minimal usia hewan kurban ini. Supaya apa? Ibadah kita yang setahun sekali ini bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dhaifur Rahman, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hewan kurban ini ya, boleh juga dia ini hewannya jantan ataupun betina ya. Hewan kurban boleh berjenis jantan ataupun betina, dan jenis jantan lebih utama menurut mazhab Syafi'i. Salah seorang imam besar di dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Ash-Shirazi, beliau mengatakan boleh-boleh saja berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Lalu beliau mengutip sebuah hadis dari Ibnu Qurz yang Rasulullah SAW bersabda, "Anil ghulami syatan wa anil jariyati syah, la yadurrukum dzukranan kunna am inasa." Bayi yang lahir itu maka disembelihkan 2 ekor kambing apabila anaknya laki-laki dan 1 ekor kambing bila anaknya perempuan. Ini dalam masalah akikah. Dan tidak mengapa itu jantan ataupun betina. Jadi baik itu jantan ataupun betina itu tidak bermasalah. Intinya ibadah kurban ini oleh beliau disamakan atau dianalogikan dengan ibadah kurban. Karena sebenarnya akikah dengan kurban ini ya ada kemiripannya, ada kesamaannya. Tentang apa? Tentang hewan yang disembelih. Syarat-syaratnya, usianya itu sama. Hanya bedanya hanya penyebabnya saja. Kalau akikah itu berkaitan dengan kelahiran seorang anak, adapun kurban itu karena memang datangnya hari raya Idul Adha setiap tahunnya. Tetapi tentang syarat dan kriteria hewan kurban itu antara akikah dan kurban, hewannya adalah sama. Nah, maka oleh sebab itu tidak masalah kita mau berkurban dengan hewan yang jantan ataupun yang betina ya. Onta jantan, onta betina, kambing jantan, kambing betina, sapi jantan, sapi betina itu tidak masalah. Tetapi di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan bahwa hewan jantan itu lebih utama, gitu ya. Baik. Kemudian hewan kurban ini hendaklah disembelih di tanah haram. Ya. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Sampai hadyu itu sampai di tempat halalnya untuk disembelih, gitu ya. Jadi tempat halal hadyu ataupun hewan kurban bagi ibadah haji ini adalah di tanah haram. Sehingga kalaupun belum sampai tanah haram, karena kita tahu ya bahwa hewan kurban dalam ibadah haji ini kan ada yang menyiapkannya dari rumah, Bapak Ibu ya. Kalau kita hari ini kan praktis ya, simple, langsung pokoknya pesan jadi. Tapi kalau orang-orang masyarakat sekitar mungkin bisa mempersiapkannya dari rumah masing-masing gitu loh. Dan itu tidak mengapa dibawa selama ibadah haji. Nah, maka nanti tidak boleh hewan itu dikorek-korek, tidak boleh diganggu-ganggu, tidak boleh kemudian nanti ya istilahnya kalau sudah menjadi hadyu ya harus dijadikan hadyu. Tidak boleh dikorek-korek sampai di tempat halalnya hewan itu untuk ditumpahkan darahnya. Baik. Adapun kalau nanti ternyata dia terhalang di satu tempat, ya maka karena terhalang itulah dibolehkan untuk menumpahkannya. Kemudian hewan kurban itu sendiri ada 2 macam. Ada hewan kurban yang hukumnya sunnah, ada juga hewan kurban yang wajib. Hewan kurban yang sunnah dan juga hewan kurban yang wajib.
Jika sebelum sampai tempat penyembelihan hewan kurban, ini bagi hewan kurban yang wajib, ternyata hewan itu jadi cacat, ya, ataupun sakit, maka hewan tersebut boleh disembelih, dagingnya dibagikan kepada fuqara. Karena ini tadi hukumnya wajib, maka dia wajib, si pemiliknya wajib untuk mengganti hewan tersebut dengan hewan yang lain, gitu ya. Bedanya bahwa kalau hewan tadi dipersiapkan dalam haji ya, dari rumahnya, ternyata di pertengah jalan belum sampai tanah haram itu kok kemudian hewannya cacat, pincang ataupun mungkin sakit, maka dia nggak tega, dia sembelih nggak apa-apa. Tetapi dia kewajiban untuk mengganti hewan tersebut dengan hewan yang lain yang memenuhi syaratnya, gitu ya. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada hari nahar, sebagaimana kita katakan bersama, ya, bahwa seutama-utama amalan Bani Adam pada hari nahar adalah iraqatud dam, yaitu mengalirkan darah, menyembelih, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Begitu juga pada hari-hari Mina ataupun hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Nah, waktu-waktu inilah dibolehkannya ataupun waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Maka oleh sebab itu, jika penyembelihan itu sudah lewat dari tanggal 13, maka tidak terhitung sebagai hewan kurban. Nah, tanggal 13 Zulhijjah ini diakhiri dengan tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kalau masih asar ya dibolehkan, ba'da asar dibolehkan, gitu. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan dalam kitab Al-Um bahwa lebih disukai untuk menyembelih hewan kurban di waktu siang, meskipun boleh untuk disembelih di waktu malam. Mengapa? Karena di waktu malam adalah waktu orang beristirahat, sedikit orang yang berkumpul, sedikit orang yang menyaksikan, ya, sehingga yang memanfaatkan dari hewan kurban nanti juga hanya sedikit. Lain halnya kalau penyembelihan itu dilakukan di siang hari, lebih banyak yang menyaksikan, lebih banyak manfaat yang diberikan kepada orang-orang sekitar kita, gitu. Tetapi masalah penyembelihan di siang dan malam itu tidak terlarang. Hanya saja itu tadi, lebih disukai jika penyembelihan dilakukan di siang hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menyembelih hewan kurban, ya, sebagaimana kita tahu tadi, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau sunnah kita tahu bersama, maka boleh bagi pemilik hewan kurban tersebut untuk mengambil sebagian dari hewan kurban tersebut, ya. Maka taslis dibagi menjadi 3. Sepertiga, ya, 1 bagian untuk dirinya dimakan dan keluarganya, yang kedua untuk disedekahkan kepada fakir dan miskin, yang ketiga untuk dihadiahkan kepada rekan-rekan dan sejawatnya. Intinya boleh 3. 1 dimakan sendiri, boleh disedekahkan dan diinfakkan, boleh juga dengan dijadikan hadiah, gitu. Sehingga kalau hewan kurban ini sunnah seperti itu. Bagaimana dengan hewan kurban yang wajib? Maka jika hewan kurban itu adalah wajib, maka pemiliknya tidak boleh mengambil dan memakan dagingnya sedikit pun. Nih bedanya, ya. Kalau hewan kurban yang wajib, maka pemiliknya tidak boleh mengambil bagian dari hewan kurban tersebut sedikit pun, gitu ya. Baik itu mau dia manfaatkan untuk orang lain ataupun untuk, maksudnya dia ambil kemudian dia manfaatkan untuk dirinya ataupun keluarganya untuk dimakan, tidak boleh, dimasak tidak boleh. Karena ini hukumnya wajib. Nah, di antara hewan kurban yang wajib itu seperti apa? Yaitu misalnya hewan kurban dalam rangka membayar denda haji. Jadi orang yang melakukan haji itu kan melakukan ihram, dan di dalam ihram itu ada larangan-larangannya. Maka kalau ada orang yang melanggar larangan ihram, maka di antara hukumannya adalah
membayar dam. Dam ini darah. Dam itu sebenarnya bahasa Arab artinya darah, yaitu mengalirkan darah, menyembelih hewan. Jadi kalau dalam rangka membayar ini hukuman ataupun denda dari pelanggaran yang dia lakukan, maka sang pemilik nggak boleh mengambil bagian dari hewan tersebut. Atau orang yang berhaji dengan haji tamattu, ya, haji tamattu ataupun qiran, gitu ya. Tamattu ataupun qiran yang wajib di dalamnya ada dam, menyembelih, maka ini juga tidak boleh untuk dia makan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga adalah hewan kurban tadi bisa menjadi wajib tatkala seseorang itu bernazar untuk berkurban. Maka saat itu hewan kurban yang disebabkan karena nazar menjadi wajib hukumnya. Sehingga pemiliknya tidak boleh mengambil sedikit pun dari hewan kurbannya. Karena dia telah bernazar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu perlu diperhatikan ini, mana yang boleh kita ambil dari hewan kurban, mana yang tidak boleh. Sehingga jangan sampai ibadah kita ini karena kita tidak tahu sehingga kita melanggar, mengakibatkan ibadah tersebut kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitannya dengan hewan kurban. Adapun dengan nazar, apabila ada orang yang bernazar untuk berhaji pada tahun depan, maka wajib baginya untuk berhaji di tahun depan karena dia sudah menentukan waktunya. Tetapi kalau dia bernazar haji dan tidak menentukan tahun kapan, maka dia harus melakukan haji di saat bulan-bulan haji yang dia bisa untuk melaksanakannya. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya, maka waktu itulah harus dia kerjakan. Sebagaimana juga kalau ada orang bernazar, saya akan bernazar dengan seekor onta umpamanya, ya, maka wajib bagi dia untuk berkurban dengan hewan onta yang sudah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Gitu ya. Kalau ternyata tidak dia dapatkan hewan onta itu, maka boleh diganti dengan sapi yang sudah genap usia 2 tahun masuk usia ketiga. Kalau juga tidak dapatkan, maka ya berubah menjadi hewan seekor kambing. Ini kalau dia sudah menentukan tadi. Tetapi kalau dia tidak menentukan dengan nazar tersebut, saya akan bernazar kepada Allah akan berkurban, ya, pada bulan haji, dan dia tidak tentukan waktunya ataupun juga hewannya, maka dia diwajibkan untuk minimal menyembelih seekor kambing, ya, pada Idul Kurban, Idul Adha, ataupun hari-hari tasyrik. Intinya adalah ketika orang bernazar dan nazarnya itu sudah ditentukan waktunya, jumlahnya, ya kan, jenisnya, maka dia harus dia lakukan nazar tersebut karena itu merupakan hutang dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau dia tidak sebutkan, dia tidak spesifik, tidak ditentukan jenisnya, waktunya, maka masih ada kelonggaran bagi dia di dalam melaksanakannya, tapi tetap harus dilaksanakan. Itu mungkin pembahasan kita pada kali ini kaitannya tentang hewan kurban dan juga nazar. Mudah-mudahan semakin menambahkan wawasan kita kepada agama ini, menambahkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekali lagi memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan juga taufik berupa amal soleh di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bisa menjadi pemberat amal ibadah kita, pemberat amal soleh kita pada hari pertanggungjawaban amal kelak di hari kiamat. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada yang salah, itu murni dari kekurangan saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.